Kita semua pasti pernah merasakan menjadi seorang murid. Nah, ada kalanya mungkin sebagian besar dari kita pernah merasa kurang pandai karena di suatu pelajaran atau beberapa pelajaran kita kurang memahami, bahkan mendapatkan nilai yang rendah di pelajaran tersebut. Apakah hal ini terjadi karena kita bodoh atau kurang pandai? Dan mungkin ada saja guru yang menganggap atau mencap kita ini sebagai anak yang bodoh, kurang pandai gara-gara kita tidak memahami pelajarannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Silakan simak pendapat saya mengenai fenomena ini di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di video kali ini dan mungkin beberapa video ke depan saya ingin membahas mengenai tema pendidikan. Nah, kali ini saya ingin mengawalinya dengan menanggapi sebuah video yang viral beberapa hari yang lalu, yaitu mengenai video seorang wali kelas yang membuat status di WA-nya untuk memberi pemahaman kepada para wali murid mengenai potensi anak-anak mereka dan bagaimana nasib serta masa depan anak-anak mereka ketika sudah lulus nanti. Nah, biar lebih jelas mungkin bisa ditonton sedikit cuplikan videonya. Nah, itu dia status WA yang saya maksud. Jadi di sini saya sendiri jujur pernah melihat dan membaca mengenai kata-kata di status WA tersebut beberapa tahun yang lalu. Makanya saya tak heran kenapa ada netizen yang menanggapi bahwasanya oh ini status WA ini bukan betul-betul dari ibu wali kelas tersebut, tapi ini dia mungkin ngambil dari yang lain sebagainya. Tapi menurut saya itu tidak masalah karena memang tujuan utamanya wali kelas ini ingin memahamkan kepada wali murid bahwasanya anak-anaknya itu tidak semuanya sama, bahwasanya setiap anak itu punya potensi, bahwasanya kebahagiaan itu bukan hanya karena menjadi dokter dan insinyur saja. Itu kan di kalimat di akhirnya. Maka dari itu ada beberapa hal yang ingin saya bahas berkaitan dengan status WA tersebut. Oke, yang pertama, menurut saya dan saya yakin banyak orang yang setuju bahwasanya tidak ada anak yang bodoh di sekolah. Saya ulangi, tidak ada anak yang bodoh di sekolah. Nah, terus kenapa ada anak yang nilainya rendah terus, susah memahami pelajaran? Oke, saya berani mengatakan ini berdasarkan pengalaman saya juga. Saya pernah berpengalaman lama menjadi murid dan tentu banyak semua orang merasakannya. Dan saya juga berpengalaman menjadi guru, menjadi ustadz di pesantren, mengajar kurang lebih selama 12 tahun. Jadi saya mengajar itu sejak kelas 2 SMA, kelas 5 kelas 5 ketika di Gontor. Dan saya juga pernah ikut pelatihan, pengantaran, bahkan saya juga pernah jadi pengawas, pengajar. Makanya saya berani mengatakan hal ini. Dan menariknya beberapa hari yang lalu ketika saya menjadi penguji ujian lisan di pesantren tempat saya mengajar,
Jadi saya kebetulan saya mengajar pelajaran tafsir dan hadis yang memang referensinya itu dari kitab-kitab berbahasa Arab. Tapi kemarin saya menguji ujian lisan pelajaran bahasa Inggris. Nah, ketika saya menguji, ada satu orang anak, yang mana ketika saya mengajar hadis di kelasnya, dia itu semangat sekali dan nilainya itu tinggi, selalu tinggi. Dia suka menghafal, dia menjawab pertanyaannya dengan bahasa Arab juga lancar. Pokoknya dia tinggi teruslah nilainya. Tapi ketika di pelajaran bahasa Inggris, ketika saya menguji dia dengan pelajaran bahasa Inggris, dia terdiam, banyak diamnya. Dia ya kelihatan memang seperti tidak suka terhadap pelajaran tersebut dan tidak bisa menjawab. Nah, ada lagi anak yang sebaliknya. Di pelajaran saya mengajar tafsir dan hadis, dia ini hafalannya kurang, kemudian juga sering salah, kurang paham ketika di kelas. Tapi ketika pelajaran bahasa Inggris dia semangat sekali dan banyak jawaban yang betul dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, dari dua anak ini, saya dapat menyimpulkan bahwasanya tidak ada anak yang bodoh di sekolah itu. Hanya saja mungkin ada anak yang kurang di satu pelajaran, tapi dia pasti lebih di pelajaran yang lain. Dia mungkin kurang paham di pelajaran bahasa Inggris, tapi bisa jadi dia lebih paham di pelajaran bahasa Arab, di pelajaran matematika. Artinya tidak mungkin ada anak yang kurang pandai di semua pelajaran. Nah, masuk poin yang kedua yang ingin saya bahas mengenai pendidikan dan pengajaran. Nah, banyak persepsi hari ini bahwasanya ya pelajaran pendidikan itu ya di kelas. Semua yang di kelas itulah yang harus dipelajari dan ukurannya ya apa yang dipelajari di sekolah itu. Ketika nilai pelajaran tinggi, maka itu disebut sukses. Nah, saya agak kurang setuju di sini karena menurut saya pendidikan itu adalah yang ada dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya apa? Kita tidak bisa mengukur anak itu pintar ataupun tidak pintar hanya karena kesuksesannya di dalam kelas. Nah, maka ya sekolah-sekolah yang maju pada masa ini di akhir-akhir ini tentunya yang tidak hanya memfokuskan kegiatannya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Nah, maka saya teringat suatu kata di kitab Tarbiyah wa Ta'lim, kitab yang saya pelajari di pelajaran pendidikan ketika di pesantren dulu, mengatakan seperti ini: "Fa kullu ma yarahu at-talamid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin yakunu 'amilan min 'awamil tarbiyah khuluqiyah wal 'aqliyah." Artinya, setiap apa yang dilihat oleh murid, mau itu gerakan-gerakan atau apa yang didengar dari suara-suara di sekitarnya, itulah unsur-unsur pendidikan. Jadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu merupakan bagian dari pendidikan. Jadi, apa yang dia lihat dalam kelas dan luar kelas itu menjadi pendidikan bagi dia. Maka tidak cukup dia melihat dan merasakan itu kan bukan hanya di kelas. Di kelas paling berapa jam. Tapi ketika dia keluar kelas, dia pulang ke rumah. Nah, maka pendidikan itu bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas juga. Terus apa yang harus dipelajari di luar kelas? Ya kegiatan-kegiatan. Ya dia bermain, berolahraga, dia ikut upacara, misalnya dia ikut pramuka, dia ikut lomba-lomba, ngasah kreativitasnya. Dan di situ juga pendidikannya. Nah, maka sayang sekali ketika seorang anak dianggap bodoh hanya karena dia tidak pintar di dalam kelas. Dan saya banyak menemukan anak-anak yang mungkin hampir di semua pelajaran dia kurang paham, dia kurang tangkap. Tapi ketika dia disuruh bekerja, berorganisasi, wah dia nomor satu. Dia paling cepat tanggap, dia paling pintar memimpin. Ketika dia disuruh misalnya urusan fisik, misalnya membuat panggung misalnya, dia membuat panggung atau memperbaiki bagian-bagian bangunan yang rusak misalnya, suruh kerja fisik, dia lebih pandai daripada di kelas. Artinya dia seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, seorang ilmuwan jenius yang kita kenal.
bahwasanya setiap anak itu jenius. Tapi kalau kamu mengukur ikan dengan cara dia memanjat pohon, maka dia akan bodoh seumur hidupnya. Nah, bayangkan misalnya hewan-hewan dites ujian harus lulus kalau bisa manjat pohon. Maka ikan yang setiap hari berenang, gak mungkin, mustahil sekali dia panjat pohon, maka dia akan merasa bodoh. Begitupun burung, saya dites kelulusan dengan cara dia berenang, maka dia akan merasa bodoh. Artinya setiap orang punya kemampuan, potensi masing-masing. Setiap anak punya potensi masing-masing. Jadi jangan sampai kita mengukur setiap anak itu sukses hanya karena dia pintar matematika, pintar bahasa Inggris, dia harus jadi dokter, insinyur. Nah, ini persepsi yang kurang tepat. Inilah yang terjadi sayangnya di sekolah hari ini, ketika anak dicap bodoh hanya gara-gara dia tidak paham suatu pelajaran atau suatu skill. Metode mengajar itu lebih penting daripada pelajaran, tapi guru itu lebih penting daripada metode pelajaran itu sendiri. Jika kita kurang dalam suatu pelajaran, bukan berarti kita yang bodoh. Tidak bisa, tapi